Vincenzo Casano, penasihat hukum atau pengacara mafia, terbangun dan bersiap-siap untuk pergi. Ia menuju rumah Emilio. Di perjalanan, ia melihat helikopter penyiram pestisida yang sedang melewati bersama mereka. Sesampainya di sana, Emilio menanyai alasan kedatangan Vincenzo di hari pemakaman bosnya. Vincenzo memberikan penawaran terakhir dari bosnya kepada Emilio karena telah membunuh ketua serikat Carlo untuk menguasai kebun dan serikatnya. Namun, Emilio enggan menerimanya karena ia merasa ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Casano dan keluarga Ucino akan melindunginya. Karena Emilio terus mengolok Vincenzo sebagai orang Asia dan menyuruhnya untuk kembali ke negaranya. Vincenzo menyumpahinya jika perbuatan Emilio ini akan terbalas. Vincenzo pun berjalan pergi meninggalkan kediaman dan kebun anggur itu. Emilio tidak melihat helikopter yang menyiram pestisida itu dan bertanya-tanya mengapa mereka menyiramnya di luar jadwal. Ternyata mereka bukan menyiram pestisida. Vincenzo menyalakan korek apinya dan membuangnya ke arah halaman rumah Emilio, sehingga semua terbakar dan membuat Emilio panik menyuruh anak buahnya memadamkannya. Vincenzo mendatangi pemakaman bosnya. Ia mengobrol dengan Paulo, anak bosnya. Paulo merasa cara Vincenzo menyelesaikan masalah dengan membakar kebun itu pilihan yang sangat bodoh. Vincenzo memberitahu jika itu perintah terakhir bosnya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan dengan cepat apapun caranya. Paulo kesal karena ayahnya selalu mempercayai Vincenzo daripada dirinya. Vincenzo pun memberitahu jika bosnya melarang mereka menyakiti wanita dan anak-anak, tetapi Paulo orang yang gegabah. Paulo tambah merasa kesal dan menyuruh Vincenzo untuk menghormatinya sekarang karena dirinya bosnya sekarang. Malam harinya, sekelompok suruhan Paulo datang menyergap apartemen Vincenzo dan menembaki tempat tidurnya yang mereka kira Vincenzo ada di dalam. Akan tetapi itu adalah jebakan Vincenzo. Kemudian ia menembak suruhan Paulo. Paulo turun dari mobilnya dan mendapat telepon. Ia terkejut karena Vincenzo tidak mati dan mengancamnya. Vincenzo meminta maaf karena mungkin mobil yang dipakai Paulo adalah mobil kesayangannya. Paulo terkejut melihat mobil itu meledak dan terbakar di depan matanya. Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia akan meninggalkan Italia dan tak akan kembali. Vincenzo merusak kartunya dan memasukkannya ke dalam minuman yang disediakan. Pengacara Hong Cha-yong dan pengacara Hong Yu-chan memperebutkan kemenangan di persidangan. Persidangan akan dilanjutkan keesokan harinya. Cha-yong mengobrol dengan ayahnya, pengacara Hong Yu-chan. Ia mencoba membujuk ayahnya untuk merelakan persidangan ini dengan alasan keluarga. Namun pengacara Hong Yu-chan tidak terkena bualan putrinya. Ini demi memenangkan persidangan tersebut. Vincenzo sampai di bandara. Ia dicek petugas karena terdapat tersangka pembunuhan di Korea. Setelah pengecekan, ia menelpon Pak Cho untuk memberitahu jika ia sudah sampai dan akan menemuinya. Tak sengaja seorang supir taksi menawarinya untuk naik taksinya karena ia baru saja jadwalnya dibatalkan. Vincenzo pun naik taksi itu menuju Gema Seoul. Ia meminum air mineral yang disediakan taksi itu, sedangkan sopir taksi terus mengajaknya berbicara. Vincenzo menyuruhnya untuk mengganti lagu menjadi berita. Radio menyiarkan jika banyak oknum penjahat berkedok supir taksi yang memberikan obat bius untuk merampok penumpang. Dan di situ, Vincenzo mulai tak sadarkan diri karena ia tak tahu jika minuman yang ia minum sudah diberi obat bius. Salah satu anggota badan intelijen mengetahui jika seorang mafia Italia, Vincenzo Casano, datang ke Korea sehingga ia memberitahu ketuanya akan hal ini. Namun, ketua menganggapnya jika tidak ada alasan seorang mafia datang ke Korea sehingga ia berpikir mungkin mafia itu sedang berlibur dan menyuruh anak buahnya untuk tidak perlu panik dan mempermasalahkan hal ini. Di sisi lain, pengacara Hong Cha-yong berhasil memenangkan persidangan sehingga membuat ayahnya sendiri kalah.
Perampok itu mengambil semua barang mewah dan uang yang dimiliki oleh Vincenzo dan menyisakan 50.000 won saja. Vincenzo terbangun dan tersadar jika ia sudah dirampok. Ia menyumpahi akan membalas perbuatan perampok itu. Ia pun naik bus untuk menuju Gema, melanjutkan perjalanannya. Di dalam bus, seorang ibu-ibu memberi tisu kepadanya untuk mengelap mukanya yang penuh pasir. Vincenzo bertujuan untuk menghancurkan gedung Gemgia Plaza karena di dalamnya gedung itu terdapat tumpukan emas yang disembunyikan di basement rahasia oleh seorang yang mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyembunyikannya emas di Korea. Vincenzo menyuruh anak buahnya untuk membeli gedung yang tak terpakai dengan nama Pak Cho dan ia menutupi hal itu dengan menyewakan gedung itu. Tak lama kemudian Pak Cho datang dan mengajak Vincenzo masuk ke tempat yang akan ditinggalinya sementara waktu. Tanpa disadari, salah satu penyewa di sana melihat mereka sehingga ia langsung memberitahu Pak Hong dan yang lainnya. Pak Cho mengantarkan Vincenzo ke tempat tinggalnya. Pak Cho memberitahu jika ia akan segera mengadakan rapat penolakan pembubaran gedung dengan para penyewa untuk melindungi gedung ini dari konstruksi bubble. Vincenzo pun mengelilingi gedung itu bersama Pak Cho. Semua penghuni di sana berusaha membuat Vincenzo ketakutan. Vincenzo pun langsung meminta Pak Cho untuk menuju basement rahasianya. Pak Cho memberitahu jika ia menyewakan ruang itu kepada orang yang ia anggap tidak berbahaya. Vincenzo melihat tempat itu berubah menjadi kuil. Ia memikirkan tumpukan emas yang ada basement buatannya yang tempat di bawah kuil ini. Seorang pengikut biksu menghampirinya dan menyuruh Vincenzo sebaiknya membersihkan dirinya sebelum datang ke sini. Vincenzo pun membawa setelan jasnya ke penatu di gedung itu. Ia menyuruhnya untuk berhati-hati karena harga setelan itu mahal, tetapi penatu itu tak peduli dengannya. Vincenzo terkejut melihat semua penghuni yang ada di depan binatu melihatnya. Pak Hang Yu-chan memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya. Vincenzo pun mengenalkan dirinya sebagai pengacara dari Italia dan ia datang bukan untuk menjadi pengacara, tetapi hanya menjadi penasehat. Mereka pun terkejut karena ia berasal dari Italia. Seorang koki pemilik restoran itu berbohong jika ia pernah belajar di Italia. Semua penyewa mengira chef Toto ini mengerti bahasa Italia. Malam harinya Vincenzo terganggu oleh burung merpati yang ada di jendelanya sehingga ia tidak bisa tertidur. Ia membuka surat yang berisikan catatan pengadilan di penjara wanita Chengju. Ia teringat dengan pengadilan seorang ibu yang dihukum karena membunuh. Ia melihat pengacara baru yang menangani kasus ini ternyata adalah pengacara Hong Yu-chan, orang yang baru saja ia temui. Vincenzo datang ke restoran milik chef Toto dan memesan makanan di sana. Ia memberitahu jika ia mengetahui jika chef Toto ini seorang pembohong karena ia tidak tahu letak kota yang ada di Italia. Di sisi lain, pengacara Hong Yu-chan datang menemui kliennya, tetapi kliennya sudah tidak berharap jika mereka memenangkan persidangan itu dan meminta pengacara Hong untuk menunggu mati agar ia bisa terbebas dari kasus ini. Seorang yang mewakili konstruksi bubble memberikan tawaran kepada Vincenzo, namun Vincenzo memperingatinya agar sebaiknya ia tidak mengancamnya. Vincenzo dan penyewa gedung lainnya berkumpul untuk rapat penolakan konstruksi. Ia meminta semua penyewa tanda tangan dan mempercayakan hal ini kepadanya. Akhirnya, semua mempercayainya dan menyetujuinya. Pak Cho tidak menyangka jika semua penyewa mempercayainya karena dirinya hanya berpura-pura percaya agar semua tidak khawatir, padahal ia berpikir jika Vincenzo ini seperti dengan mempermainkan mereka. Malam harinya Pak Cho pulang ke rumahnya. Ia terkejut melihat istri dan anaknya disekap. Ia diancam untuk menandatangani penjual gedung Gemgia Plaza. Dengan terpaksa ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, pengacara Hong Yu-chan memberikan surat kepada putrinya jika ia sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya karena pelanggaran kode etik. Chayo pun merasa kesal dan langsung menuju kantor ayahnya dan berdebat di sana. Vincenzo mengambil setelan jasnya di binatu gedungnya.
Ia marah karena jasnya rusak. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Pak Cho. Pak Cho menghubungi Vincenzo yang meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia mengatakan ia akan mengurus mereka. Tanpa sadar sebuah truk menabrak mobilnya hingga kaca mobilnya hancur. Telepon terputus membuat Vincenzo merasa khawatir kepada Pak Cho. Sekelompok dari konstruksi bubble datang dan memberitahu jika gedung ini sudah milik mereka. Ia memberikan waktu kepada semua penyewa untuk segera meninggalkan gedung ini. Semua tidak berani bergerak dan merasa kesal karena mempercayai Vincenzo akan hal ini. Pengacara Hong dan putrinya mencoba menentang mereka, namun mereka memulai perkelahian. Tak lama kemudian, Vincenzo datang dan menghampiri mereka. Ia memberitahu jika gedung ini sudah menjadi miliknya. Mereka mencoba menyerangnya, tetapi Vincenzo dapat melawannya hingga suruhan bubble group hampir terjatuh dari gedung itu. Jika Vincenzo melepaskan genggaman tali pengukur milik binatang yang ia ambil, Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia tidak akan tinggal diam atas pembelian ilegal yang sudah diperbuat oleh bubble group. Ia juga mempertegas jika gedung ini adalah miliknya dengan bahasa Italia. Semua penyewa bertanya kepada Chef Toto apa artinya karena ia tidak mengetahuinya. Ia menyuruh mereka bertepuk tangan. Semua penyewa pun bertepuk tangan melihat Vincenzo mengikuti Chef Tato.